Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Wahid Ikhwan dan juga partner saya. Sabir Naga. Sorry. Nggak fokus ada. Dalam acara orasi obrolan. Ya boleh minum dulu. Ya, waduh. Udah mulai ngaco nih. Bagus. Nah, di obrolan inspirasi kali ini teman-teman sekalian kita sudah ditemani oleh pembicara kita nih ya. Yang luar biasa. Luar biasa ya. Dan ini adalah salah satu ustadz favorit kita ini ya. Ya, karena obrolannya ringan tapi berisi ya. Berisi. Dan hari ini kita ditemani oleh DT Fresh nih ya. Minuman paling segar di Geger Kalong. Pembicara kita segar-segar. Iya ya. Ini adalah produk dari Darut Tauhid ya teman-teman, mungkin bisa dapatkan DT Fresh ini di SMM ataupun nanti di warung-warung sekitar ya, insya Allah. Kalian beli minum air ini dapat pahala juga. Dapat pahala karena ada nilai wakafnya, beli satu botol ini ada kontribusi wakafnya. Ya. Jadi dengan membeli DT Fresh teman-teman bisa mendapatkan amal yang tidak akan terputus-putus. Apalagi beli dapat pahala. Nah itu dia. Nah di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang satu hal yang sering ditanyakan, dan kita juga kadang kalau mikir, oh iya juga ya. Iya. Apakah harus? Nah, ini tentang mazhab saja. Ya. Mazhab ini yang kita tahu kan yang mainstream kita ada 4 mazhab saja. Nah, pertanyaannya adalah apakah setiap muslim itu wajib bermazhab saat? Wajib nggak tuh? Ente mazhabnya apa? Saya tidak bermazhab, saya muslimnya. Wah, nggak bisa itu. Yeah. Harus bermazhab. Mazhab Wahidiyah. Mazhab Soekarno misalkan ya. Contoh mazhab Soekarno. Oh iya. Contoh aja contoh. Ya. Nah, itu gimana, Ustaz? Apakah wajib bermazhab atau seperti apa, Ustaz? Oke. Kalau dilihat dari jawaban umum, wajibkah bermazhab? Maka jawabannya enggak. Tidak wajib, Ustaz? Tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Tergantung kita. Nah, ini gimana nih? Tergantung nih. Kalau Kang Arga, kalau Kang Wahid adalah seorang muslim yang sudah menghafal Al-Quran beserta terjemahnya, beserta tafsirnya, beserta asbabun nuzulnya, dari bab hadisnya, usul fikihnya, semuanya. Jadi kalau baca hadis sudah nggak usah bahasa terjemah. Waduh. Kalau baca hadis sudah nggak perlu lagi harokat. Kalau baca hadis sudah tahu mafhum mantuknya apa, dalil am, dalil khosnya apa, itu maka tidak perlu bermadhab. Bahasa halusnya kalau kita adalah ulama lah gitu. Boro-boro itu menghafal itu, bahkan ada menghafal. Tohar aja nggak beres-beres. Nggak perlu itu. Kalau misalnya kita sudah bisa langsung menakar gitu kan, hadis yang ribuan itu sudah bisa kita klasifikasikan mana sahih. Gitu kan, mana hasan, mana dhaif, gitu kan, mana munkar, gitu kan, mana maudhu. Maka itu tidak perlu kita bermadhab. Boleh ya, itu. boleh. Satu ya. Waduh. Satu. Kayaknya sudah mulai ketemu titik terang ya. Titik terang ya. Iya. Nah, yang kedua. Tapi kalau kita masih merasa butuh terhadap rujukan, gitu kan, masih baca kitab ini nggak bisa nafsirin sendiri, masih butuh translate dan lain sebagainya gitu. Maka jalan utamanya diantaranya adalah bermadhab. Kenapa bermadhab? Karena Imam Syafi'i dari awal ya, Imam Hanafi gitu kan, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, beliau sudah susah payah siang dan malam mengerahkan zahir dan batin untuk memberikan nasi kepada kita yang sedang kelaparan. Nah, kalau Imam Syafi'i mah gitu kan, mau sholat takbiratul ihram, ini dalil, mana yang benar, mana yang salahnya dan lain sebagainya. Jadi kalau diibaratkan beliau mah sudah jadi master chef. Gitu, yang sudah bisa memasak sendiri gitu. Tinggal dikasih nih. Gitu. Kebayang tidak bayi ya usia 3 tahun lapar. Lalu oleh kita nih beras, masak dulu. Padahal bayi berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Jangankan bisa makan, yang ada muntaber ya langsung makan gitu. Beras. Nah, itu yang menjadi sebab kenapa banyak orang yang dikit-dikit nyalahin orang, dikit-dikit ngebedahin orang. Intinya berarti mazhab itu nggak wajib, tapi
kondisi dan situasi yang mewajibkan seseorang. Mungkin jawabannya nggak wajib tapi wajib. Wajib nggak wajib? Ya, Wajib nggak wajib. situasi kebodohan, bro. Ya, jadi kalau kita tergolong orang yang sudah dalam tanda kutip memasak hadis Iya, itu disebutnya betul. istidlal, bisa mengolah dalil sendiri, kemudian mengeluarkan hukum. Nah, karena di zaman Rasul nggak ada yang namanya hukum wajib, hukum sunnah, mubah, makruh, haram, nggak ada. Mujtahid nggak sih, Ustaz? Nah, itu Mujtahid, ya? mujtahid itu di antara yang mengeluarkan 5 hukum itu adalah mujtahid. Iya. Nah, di zaman Rasul itu hanya ada perintah dan larangan. Nah, Tidak perlu dikaji ya. Kalau sekarang kan langsung aja. Dan di zaman Rasul sahabat itu soleh, sunnah aja serasa wajib. Iya, Kadang di zaman sekarang wajib aja serasa sunnah kan. Rasa mubah. Serasa mubah kan gitu. Iya, Nah, betul. contoh. Kan kalau dalam keterangan ya, aqimus sholat, tegakkan sholat. Karena perintah Iya, ya, betul. tegakkan. Hukum sholat apa? Wajib. Kenapa? Perintah. Perintah. Rasul juga kan pernah bersabda, tasaharu, bersahurlah kalian, fa inna fi sahuri barokah. Karena dalam sahur itu ada barokah. Pertanyaannya, hukum sahur apa? Sunnah. Kan wajib. Kan apa? Diperintah Oh oleh iya, Rasul, betul. tasaharu. Lalu kenapa jadi sunnah? Iya. Kenapa? Karena pengertian sunnah yang kita ketahui itu kalau disampaikan oleh Nabi sunnah gitu kan, hadis sunnah gitu. Ya. Nah, sunnah juga kan banyak. Iya, Ada sunnah di benar. fikih, Iya, benar. ada sunnah di ilmu akidah, Oh, ada kelihatan sunnah. bodohnya ya kesini kita. Nah, Ganti tema ya. nah, kalau saya dulu pernah dimarahin gini. Gimana, Ustaz? Sekarang itu banyak orang mukallid bergaya mujtahid. Waduh. Jadi orang yang dia itu baca Quran masih butuh terjemah. Iya betul. Baca walabdolin saja masih walabdolin misalnya seperti itu. Dolin. Ro saja masih misalnya belepotan gitu. Kemudian bergaya bisa menentukan hukum. Ya, Ini betul. menjadi musibah. Nah, maka kalau misalnya kita merasa ya Allah, hamba misalnya hadis nggak paham, Al-Quran juga nggak Ya. paham. Nah, maka kita menggunakan hasil ijtihadnya para mujtahid tadi, para ulama yang dalam tanda kutip seperti makanan sudah siap Saji. saji. Karena apa? Karena wajibnya kita beribadah itu dimulai ketika balik. Betul. Kebayang tidak? Misalnya Kang Arga balik 9 tahun. Nah, ketika akan ibadah itu malah harus mengkaji dulu hadis, Quran gitu kan. Yang dulu waktu saya belajar Iya. satu madzhab aja sekitar 30 tahun. Waduh. Gitu. Kecuali Kang Arga di IQ yang memang Tinggi. oh, luar Ini biasa. di rata-rata deh. Yang ketika mirip Imam Syafi'i ketika ditanya oleh Imam Maliki mana kitab Muwatta di sini. Ois. Nah, ketika ditanya mana kitab Safinah Takrib, kalau sudah seperti Ini itu. kita kalau ditanya mana kita muatok itu apa ya? Kita muatok itu apa ya? Paling kita bijaknya di sana Iya, sih. iya. Kalau saya pribadi bisa iya bisa enggak. Oke. Kalau kita sudah di kaliber mujtahid maka nggak usah bermadhab. Tapi kalau kita di kaliber dalam tanda kutip seperti bayi yang butuh makannya sekarang tapi masaknya belum bisa, maka kita bertawadhu kepada para mujtahid yang sudah bersusah Iya, payah betul. menghasilkan sekian macam hukum. Oke, kita anggap misalkan Ustaz baiknya harus gitu, Ustaz, Ya. misalnya harus bermazhab. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah dalam setiap ibadah yang kita lakukan itu harus satu mazhab, Ustaz? Misalkan Ya. sholat nih, Ustaz. Mhm. Sholat nih takbirnya kata Imam Syafi'i kan beda-beda gitu ya, kata Ya. Imam Malik beda lagi. Betul. Nah, takbirnya misalkan saya pakai Imam Malik gitu ya. Di sini. Itu Imam Malik tuh angkat tangan nggak sih, Tak? Ya itulah pokoknya ya. Ya. Takbir misalkan Imam Malik. Ya. Terus nanti bangkit dari ruku Imam Syafi'i. Ya. Sujudnya Imam Hambali. Ya. Apakah boleh seperti itu Ya. atau harus nggak bisa kalau satu ibadah harus satu mazhab aja atau ente kalau sholatnya Maliki ya semua amalan harus Maliki juga. Baik. Apakah seperti itu, Ustaz? Berarti saya jawab dengan 2 poin. Boleh, Ustaz. Yang pertama, tadi disampaikan bahwa ada orang kaliber pertama tuh nggak usah bermadhab, Ya. beransunal itu sudah ijma, sudah bisa memasak dalil sendiri. Iya, betul. Ada yang kedua bermadhab, mangga mau Syafi'i, mau Maliki dan lain sebagainya. Tapi ada yang ketiga, tidak perlu bermadhab, Tidak perlu mazhab. cukup ikuti apa kata ustadz di kampungnya. Iya. Walaupun dia bukan ulama, Ustaz ya. Jadi udah ikuti aja ustadz. Itu Iya. bagi siapa? Bagi orang yang sudah susah untuk belajar. Oke. Kalau untuk kaliber Kang Wahid, Kang Arga, yang ketika belajar misalnya arkanus sholat, rukun sholat ada 17, pembatal sholat ada 14, syarat sholat ada 8, sudah langsung bisa menakar, kemudian mengkodetifikasi dalam kepala. Coba dites dulu, Ustaz. Maka nanti harus belajar. Gitu, bro. Tapi untuk Mbah Uyut gitu Iya, kan, iya, betul, yang iya. ketika jangankan dikasih huruf-huruf alif batas saja nggak tahu,
Sholat aja, kadang jangankan sholat nama cucunya aja nggak tahu. Lupa. Itu mah ikuti saja ulama setempat. Iya, betul. Jangan pusing-pusing ini teh madzhab Syafi'i apa Maliki. Udah ikuti aja Mbah, Iya, ikuti iya. aja Uyut gitu kan, seperti itu. Nah maka setiap muslim juga ada makomatnya tersendiri. Makanya kita nggak boleh langsung memvonis itu gitu. Makanya kembali la takum ila bima'rifatil mahkum alaih. Semakin dalam keilmuan seseorang nggak akan mudah menyalahkan seseorang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana kalau saya misalnya ya wudunya pakai madhab Imam Syafi'i wudunya dilus sedikit gitu kan. Tapi bersentuhan sama istri nggak batal. Pakai madhab apa itu? Pakai madhab Maliki misalnya. Gitu ya. Gitu kan. Kemudian sholatnya gitu kan berbeda lagi misalnya seperti itu. Itu bagaimana? Nah, kalau dalam disiplin ilmu fikih, boleh itu kalau tidak saling kontradiktif. Nah, contoh misalnya, dalam salah satu madhab, Imam Syafi'i kan menyang seperti ini. Ada madhab yang lain seperti ini. Ya. Nah, ini kan tidak saling membatalkan. Imam Syafi'i tidak mengatakan kalau seperti ini batal misalnya. Enggak juga. Nah, maka ini tidak jadi masalah. Boleh. Gitu. Karena apa? Beriringan. Iya, yang jadi masalah itu kalau ada kontradiktif di dalamnya. Seperti apa? Kalau di dalam sholat, perbedaan di dalam surat Al-Fatihah. Gimana Ustaz? Nah, contoh dalam mazhab Imam Syafi'i wajib hukumnya baca bismillah. Oh iya betul. Nah, dalam mazhab yang lain contoh bismillahnya disirkan. Dalam mazhab yang lain langsung ke alhamdulillah. Maka itu nggak boleh digabung itu. Karena apa? Ada perbedaan yang kontradiktif sifatnya. Oh, karena menurut imam ini tidak sah kalau gitu ya. Termasuk dalam wudu. Kalau wudu misalnya, kalau mau Imam Syafi'i, udah sama pembatalan juga Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kan kalau kita nanti di akhirat akan saling hujah nanti. Nah, kita itu akan bersandar kepada yang mengeluarkan hasil hukum. Oh iya. Nah, nanti ketika kita berwudu hanya sedikit kan? Kenapa seperti itu? Saya belajar dari guru. Kata guru, belajar dari guru. Makanya disebut al-isnadu minad-din. Sanad itu bagian daripada agama. Nah, nanti guru nyambung, hati-hati jangan sampai nyambungnya malah ke Google. Nanti bingung ya. Terus kan nyambung nanti ke Imam Syafi'i. Nah, nanti Imam Syafi'i yang berhujah. Nah, khawatir gini. Kita teh wudunya ikut Imam Syafi'i, tapi pembatalnya ikut Imam Hanafi, nanti kesini nggak diakung gitu. Nah, itu yang jadi. Ente ikut siapa ente? Ada saya pembatalannya nggak gitu. Nah, nanti kan akan khawatir ketika saling hujah. Nah, maka dari zaman dulu juga sudah menjadi sebuah kesepakatan bahwa udah kalau kita masih di makomnya, biasanya ini para santri. Kalau para santri, para tholebul ilmi, ini rata-rata ngambilnya di salah satu disiplin madhab tertentu. Kalau udah matang di satu madhab, nanti belajar lagi madhab yang kedua, madhab yang ketiga gitu. Jangan sampai kita baru belajar sudah langsung semuanya gitu. Nanti repot. Udah kalau masih baik bubur ayam dulu. Gitu. Jadi sebetulnya boleh aja beda mazhab asal tadi paham Ustaz ya. Ya, paham. Ini tidak bertabrakan dengan mazhab yang lainnya. Dan saran saya kita bertawadu, kita di mana posisinya. Iya, gitu. betul. Kalau kita yang pagi, siang, sore, malam memang pekerjaan kita buka kitab, monggo gitulah. Tapi kalau yang pagi, siang, sore main YouTube. TikTokan, main YouTube, lalu gaya-gayaan gitu seakan-akan ulama. Ente nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Beda. Nggak bagus lah. Itu malah akan memperkeruh di kalangan. Iya betul. Gitu. Mengukur diri aja Ustaz ya. Nah, khawatirnya ya ada ujub. Iya, Ngomong betul. baru dengar-dengar kayak Ustadz, gagayaan jadi kayak Ustadz gitu. Itu kan. Kadang kan sebagian orang kan gini Ustaz, menyampaikan atau menafsirkan ayat Al-Quran itu berdasarkan terjemahan aja gitu. Nah, Padahal kan harus ada tafsir dari ulama ya. Jadi, kita baca artinya, berarti maksudnya ini. Padahal nggak bisa gitu Ustaz ya. Betul. Terjemah itu kan pertanyaan saya. Contoh Kang Arif, Kang Wahid, saya kasih nih hadis Bukhari Muslim. Sok sebutkan. Bisa sholat nggak kalau kita buka hadis Bukhari Muslim? Bingung bacanya aja gitu kan. Contoh kayak misalnya antara Toma dan Roja. Itu artinya sama-sama berharap. Oh gitu. Tapi perbedaannya jauh. Seperti Toma, kalau Toma itu berharap ingin diberi oleh makhluk. Tapi kalau Roja berharap kepada Allah. Nah, itu baru dari segi harfiah. Belum dari nahu, sorof, mani, badek, bayan, balagoh dan lain sebagainya. Gitu. Itu teh para mujtahid mah siang malam itu sampai makan aja roti kering dicelup air. Tahu kenapa roti kering dicelup air? Biar gampang ketelen dan makannya bisa langsung beres dan belajar lagi. Lah kita mah makan itu justru nyari spot terbaik sambil nonton kan gitu ya. Santai makannya. Ini mahasiswa skripsi aja nggak beres-beres bro. Ngomongin nahu, sorof, aduh ampun. Makanya memang kita butuh ketawaduan di bab ini. Betul saja. Seperti ini. Kalau misalkan memilih mazhab sesuai kemampuan gimana sih? Mau nggak yang jadi? Gimana contoh?
sholatnya pakai Syafi'i. Iya. Terus kalau puasa dia pakai Maliki. Hmm. Atau misalkan nih ekstrimnya nih sering ditanya Iya. saja. Bab onani aja. Ya. Orang kan apa namanya? Memperbolehkan Mencari hukum dengan dalil terendah gitu ya. memakai hambali gitu. Cari yang boleh gitu ya. Cari yang Iya. boleh. Ya. Nah, itu yang disebut dengan tatabur rukhos. Tatabur rukhos itu mencari yang paling gampang. paling gampang, gampang-gampangin. Itu boleh tidak? Bisa ya, bisa enggak. Tadi satu, kalau niatnya memang tatabur rukhos hanya mencari yang ringan-ringan saja gitu kan, apalagi sebagai sebentuk sebuah penghalalan atas hawa nafsu Ya, gitu betul. kan. Sedangkan Allah Maha mengetahui isi hati kita, maka hati-hati. Tuh, Iya. boleh jadi ya. Bukannya makin lembut hati kita malah makin keras, makin jauh daripada Allah. Nah, tapi ada yang kedua nih, ada yang disebut dengan intiqalul madhab. Apa intiqalul madhab? Itu berpindah madhab. Misalnya saya hari ini mau pakai madhab Imam Syafi'i, Ya. besoknya saya mau pakai madhab Imam Hanafi. Hanafi. Nah, pertanyaannya cuma satu saja. Madhab Imam Syafi'i udah hafal belum? Udah hatam belum? Sabinah udah hatam belum? Takrib, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, udah hatam belum? Ini udah hafal bab taklid. Son. Atau gini, tahu mazhab Imam Syafi'i itu yang ininya aja, gitu. Ini Syafi'i, Yang gitu. Maliki kalau segini aja seperti itu, atau hanya di sana saja. Sedangkan yang namanya kalau satu paket ya dalam sholat contoh, ada rukun sholat, ada syarat sah sholat, Iya. ada pembatal sholat, ada makruh sholat, ada sunnah sholat, sunnah juga sunnah ab'an, sunnah hayat gitu kan. Satu paket saja kadang sekarang belajar besok lupa, Iya. seperti itu. Tapi kembali lagi, kalau misalnya Kang Arga, Kang Wahid, sudah Allah berikan kapasitas di kepalanya sangat mudah menghafal, seperti Imam Syafi'i kalau berjalan mendengar orang yang ngobrol langsung dihafal, atau minimal lah seperti Ustadz Adi Hidayat, ya, Iya, Ustadz betul. Abdul Somad, Gus Bahar, Paham hafal halaman ya, maksudnya. sampai hafal halaman. Halaman sekian. Kita Al-Fatihah halaman 1 bukan? Tips memilih mazhab bagi orang awam gimana sih? Biar cocok gitu. Kalau bagi orang awam cukup ikuti Ustadz setempat. Iya. Cukup ikuti Ustadz tempat. Tapi kalau kita sudah menjadi seorang thalibul ilmi, seorang pembelajar gitu kan, yang sudah memang berjalannya di disiplin-disiplin ilmu Ya. agama, baru nanti kita bisa melebar. Tapi kalau kita masih tergolong orang yang awam, yang belajarnya seminggu sekali, yang kalau Jumatan pun sambil tidur, udah ikuti saja ulama setempat. Karena beliau ulama itu yang ada di kampung kita, beliau yang yang ngajinya memang sudah lebih daripada kita. Iya. Jadi ini mungkin salah satu jawaban taklid itu boleh saat ya? Ya. Taklid boleh asal tadi ya. Iya. Asal tadi. bodoh. asal merasa tadi kurang gitu ya. Karena nanti contoh jahil itu, bodoh itu ada dua. Ada jahil ma'dzur, ada ghair ma'dzur. Jadi bodoh juga ada yang dimaafkan, ada yang nggak dimaafkan. Yang nggak dimaafkan apa Ustaz? Contoh gini kan, kadang ada dikit-dikit orang gini nih. Kamu tuh Al-Fatihahnya kok salah. Emang gimana? Kita perbaiki. Oh, berarti kan dulu-dulu sholat saya salah dong. Ya. Oh, semoga dimaafkan. Kan kadang ada gitu ya. Dulu-dulu juga sholat saya yang salah, semoga dimaafkan. Bisa dimaafkan, bisa enggak? Dimaafkan kalau apa? Kalau kita tergolong orang yang jahilnya itu ma'dzur, bodoh yang dimaafkan. Siapa itu bodoh yang dimaafkan? Satu adalah orang yang sudah nggak bisa belajar. Ya. Apa contoh orang yang nggak bisa belajar? Mbah, nenek, ya. opa, opung kan yang udah sepuh gitu. Atau yang yang kedua, yang IQ-nya di Iya, bawah betul. rata-rata. Atau yang ketiga, kalau ada orang lahir di hutan dibidanin gorila gitu kan, babysitternya cita gitu kan, jauh dari ulama, nggak ada YouTube, nggak ada apa gitu. Sebut saja Tarsan. Tarzan, itu kata guru saya, walaupun sholatnya menghadap kepada tai ayam itu dimaafkan, karena memang nggak bisa belajar, nggak ketemu dengan akses kan. Iya, benar. Tapi kalau kita gitu kan, utang teman yang waktu SD masih ingat gitu kan, belajar bisa sampai sekian, ke Darut Tauhid deket, kemudian sampai usia puluhan tahun sholat kita masih salah, maka itu ghair ma'dzur. Waduh. Maka itu tidak dimaafkan. Berarti ada konsekuensi lanjutan seperti mengqadha sholat dan lain Jadi sebagainya. kalau mau nggak ribet-ribet, ya udah hidup aja di hutan, lahir di hutan, tapi konsekuensinya siap-siap aja. Jadi di hutan. masalahnya udah lahirnya di sini. Duluan. Kecuali ente benturin kepala biar lupa gitu ya. Kak, coba kasih rekomendasi dulu, Sat. Buku yang orang awam mau belajar mazhab. Saran saya belajar fikih, belajar akidah jangan dari kitab. Karena orang yang belajar dari kitab ke buku itu orang yang sudah memiliki dasar. Iya, betul. Nah, sedangkan yang namanya buku nggak bisa ngukur kita. Bahasanya harus sebagaimana Iya. gitu kan yang disampaikan apa.
Pokoknya nama tetap kalau saya prinsip saya satu, ngaji, cari guru. Al isnadu minadin. Sanad itu adalah bagian daripada agama. Iya, betul. Milikilah guru yang dengan guru itu akan menyambungkan kita ke Rasul, akan menyambungkan kita kepada Allah. Saya mau daftar jadi murid. Saya juga masih murid. Di Bandung banyak para ulama, para alimil ulama. Pertanyaannya sejauh mana kekuatan kita, tekad kita dalam mencari guru. Nanti akan ketemu. Betul. Gitu. Masalahnya lipsing, saya ingin nyari guru, kerjaan tidur terus, nyari guru kerjaan nonton TV terus, itu mah atau omdo ya. Saya ingin cari guru tapi nanti dulu lah. Ini episode ini sungguh mencerahkan. Closing dulu bro. Ada satu lagi barangkali Ustaz. Terkait dengan mazhab nih, apakah memang hanya ada 4? Ya. Atau ada mazhab-mazhab lain? Sebetulnya ada belasan. Sampai ada mazhab para sahabat gitu kan. Ada mazhab Dhahiri, ada mazhab ini dan itu. Cuman perbedaannya gini, di sekian belas mazhab itu yang terdokumentasikan itu 4 mazhab. Mazhab Imam Hanafi yang paling tua, kemudian tur Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali gitu. Ini yang terdokumentasikan dan yang mayoritas di Indonesia adalah Imam Syafi'i dari mulai kitabnya, rujukannya dan lain sebagainya gitu. Jadi kenapa di Indonesia mazhabnya mayoritas Imam Syafi'i gitu. Adapun kalau jumlah belasan itu waktu saya belajar. Gitu ya. Banyak sebenarnya. Banyak, cuman yang ada dokumennya gitu, yang bisa dipelajari kisaran 4. Kayaknya 4 mazhab itu yang paling produktif juga menulis ya. Sampai sekarang ulama-ulamanya juga melanjutkan gitu. Saling menafsirkan, terus dikaji, saling mensyarahi. Itu. Dan sebetulnya tidak bisa orang sekarang dia mengeluarkan mazhab nggak bisa saja. Bisa. Bisa saja. Bisa. Ya tadi asal sudah memiliki kapabilitas sebagai seorang mujtahid. Iya betul. Yang di sini tuh ada Quran, hadis, ijma, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, semua tuh ada di sini. Bisa ya. Bukan di laptop ya. Iya, bukan di laptop ya. Nanti saya lihat dulu di slide ya. Mohon maaf ini ya. Saran gua lu enggak usah bikin rencana bikin. Enggak. Soalnya kemarin ada gitu, dia ikut mazhab siapa gitu kan, tokoh. Ya barangkali bisa kan. Alam dunia lah begitu. Gitu. Jadi ya kecuali kita punya ilmu yang mumpuni ya bisa aja kita bermazhab saja. Mengeluarkan mazhab maksudnya. Kalau saya terakhir ya closing statement, bermazhab itu sama dengan kita bertawadu kepada para mujtahid. Insyaallah. Kita sudah beliau-beliau yang sudah siang malamnya berkorban untuk memikirkan, saya mah mikirin diri sendiri, gitu ya, makan di mana gitu kan, nongkrong di mana. Udahlah, mangga gitu para mujtahid. Iya, benar. Ketawaduan kita. Masya Allah ya. Ya luar biasa ini obrolan kita jadi pencerahan gitu ya terkait dengan mazhab ini. Kalau ada teman-teman yang bingung selama ini gitu apakah wajib atau tidak bermazhab, tidak wajib gitu ya. Boleh Anda tidak bermazhab asal Anda adalah seorang ulama yang paham tadi ya, paham dengan ilmu yang tadi disampaikan gitu ya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sapria atas pencerahannya buat kita semua. Tidak hanya buat teman-teman yang nonton, buat kita juga ini jadi input juga ya. Amin. Input baru, ini luar biasa. Ternyata selama ini kita banyak kekeliruan mungkin ya. Pokoknya di sini nyari guru lah. Cari guru yang offline ya, bukan guru online ya. Cari di Google misalkan ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton acara ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Bagi yang belum berlangganan, jangan lupa tekan tombol subscribe. Saya Wahid Ihwan dan juga Sabirin Arga. Bersama dengan Ustadz Sapria, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.